Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Pertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobatnya. Dan temanya akan saya memberikan satu tema. Kali ini impian kalian akan bisa terwujud ya. Sekali lagi untuk temanya, kali ini impian kalian akan bisa terwujud. Ketika saya mengatakan ketika impian kalian akan bisa terwujud, ya bukan berarti nanti ketiga-tiganya sobatnya. Maksudnya begini, ketika saya nanti menyebutkan stabil ya di faktor asmara, stabil di faktor pekerjaan, stabil di faktor keuangan. Nah, itu kan dimaksud ketiga-tiganya ya. Impian kalian ya yang bisa terwujud akan baik itu kan ketiga-tiganya. Nah, tetapi dalam hal ini bisa dikatakan nanti salah satunya sobat ya. Apakah nanti asmara kalian yang stabil ya, ataukah hanya pekerjaan kalian, ataukah hanya keuangan kalian, ataukah kedua-duanya. Entah itu asmara sama keuangan, entah asmara sama pekerjaan, ataukah ketiga-tiganya ya. Bisa asmara, bisa pekerjaan, bisa keuangan. Nah, itu ya sekali lagi ya. Nah, ketika itu mengena kalian ketiga-tiganya, ya alhamdulillah ya. Itu ya. Syukuri sobat ya. Jadi bisa dipahami dulu ya sebelum saya masuk lebih dalam. Sekali lagi temanya seperti itu ya. Impian intinya kan impian apakah yang akan terwujud. Maksudnya impian kalian itu akan terwujud seperti yang sudah barusan saya jelaskan. Nah, ya seperti itu ya. Terus tetap ya saya selalu mengatakan semua uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat general reading sobat ya. Bersifat prediksi juga terawang ya. Artinya apa? General reading ya jelas artinya itu luas, energinya mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah amin kan karena ucapan adalah doa sobat ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya harap dimaklumi. Karena ini kan energinya meluas, saya tidak tahu nama kalian ataupun sedikit info kalian, gitu loh. Nah, yang saya tembak kan akhirnya mengacak gitu loh. Yang penting yang saya fokuskan zodiak kalian. Ketika kalian ingin beda lagi, ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian kan saya bisa mengetahui nama dan sedikit info dari kalian. Nah, disitulah saya akan bisa fokus, saya akan bisa konsentrasi dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Akhirnya kalian mendapatkan kepastian dalam jawaban yang selama ini mungkin kalian cari. Kan seperti itu. Karena alhamdulillah selama selama ada yang konsul sampai saat ini tepat semua sih yang saya tembak itu. Asalkan secara privat kan. Itu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami. Sekarang langsung saja saya akan apa ya, saya akan tarik energinya dulu ya, baru zodiaknya. Silakan disimak sobat ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya, agar kita bisa mengetahui ya. Ya, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo ya. Zodiak Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Virgo.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Virgo dulu, 3 hari ke depan. Ini Virgo ya, kartu utama kalian ada muncul 6 ya, 6 cup ini ya, untuk kalian ya, kartu utama 6 cup. Terus konfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ya, itu ada tangan keluar dari awan ya, memegang cup besar sama ada sama ada merpati yang mau masuk di dalamnya ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Zodiac Virgo ya, 3 hari ke depan bisa dikatakan di sini mungkin apa ya, kalian adanya suatu kesenangan gitu ya. Yang jelas kemungkinan besar ya, impian kalian itu ketika ingin kestabilan dalam membina hubungan asmara di sini kelihatannya akan tercapai ya. Gitu. Mungkin kalian akan baik-baik saja, akan bahagia, akan ada rasa senang baik secara hati ya maupun secara sikap kalian sama pasangan. Intinya seperti itu ya. Di sini menggambarkan artinya suatu seseorang laki-laki kan memberi sama perempuan. Artinya ya bisa saja kalian, entah kalian itu yang mempunyai zodiak Virgo, entah kalian laki-laki atau perempuan, yang jelas di sini kalian akan bahagia. Justru kalian di sini akan memberikan sesuatu sama pasangan kalian. Memberikan sesuatu itu apa ya, bisa diartikan ya bukan berarti kita memberikan sesuatu barang yang nyata, tidak seperti itu ya. Mungkin dengan secara apa ya, secara perasaan, secara perhatian itu kan otomatis sama halnya kita itu memberi sesuatu sama pasangan kita, biarpun tidak terwujud apa ya, biarpun tidak terwujud harus suatu benda. Nah, dengan sikap yang baik itu kan berarti kita memberikan sesuatu juga, bisa dipahami sobatnya. Jadi sekali lagi dalam hal ini memberikan sesuatu itu bukan berarti wujud benda ya, ketika itu wujud benda ya ya tidak masalah juga gitu. Yang jelas di sini akan ada suatu kestabilan ya, ketika mungkin kalian menghadapi suatu masalah yang mungkin dulu sampai kemarin ya, ataupun sampai saat ini itu ya kelihatannya akan baik-baik saja. Cuman di sini apa ya, harap selalu dijaga lah ya, ketika itu memang sudah baik, sudah stabil ya, alangkah baiknya itu harus kita jaga, jangan sampai kesalahan-kesalahan itu terulang kan, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup sahabat saya itu ya. Saya tadi mengatakan ada tangan keluar dari awan memegang cup besar ya, terus ada merpati yang mau masuk. Di sini mengisyaratkan yaitu bisa dikatakan hati kalian ya gitu loh. Apapun ini ya, yang bisa dikatakan kalian sedang membutuhkan rasa kasih sayang di sini gitu ya. Dan itu akan kalian capai. Ya, mungkin kalian membutuhkan perhatian ya, membutuhkan pengertian dari pasangan kalian, ataupun rasa cinta kasih dari pasangan kalian. Nah, itu di sini kelihatannya akan terrealisasi, akan bagus ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo gitu ya. Jadi mungkin apa ya istilahnya itu, perjuangan kalian mungkin ya untuk bisa membuat damai suatu masalah, ketika mungkin itu ada masalah ya, terus kalian berjuang untuk mendamaikan suatu masalah ya, inilah yang akan kalian dapatkan. Ketika kalian tidak ada masalah pun ya mau nggak mau ya tetap mungkin akan ada suatu grafik kenaikan gitu. Jadi asmara kalian itu akan bisa stabil, ataupun akan bisa di atasnya stabil, malah makin bahagia, makin harmonis. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Nanti tetap di segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut ke pekerjaan. Di sini ada 10 tongkat sobat ya. Iya. 10 tongkat adalah seseorang mengangkat 10 tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup ya, 3 orang membawa cup. Ini kalau saya tangkap energinya zodiak Virgo, kenapa ya ini ya? Kalian kalau saya menangkap di sini kalian selalu apa ya, kelihatannya kalian dibikin lelah ataupun dibikin berat dengan suatu pekerjaan kalian gitu. Secara energi mungkin agak sedikit menurun ya. Ya bisa saja mungkin gini ya, maksud saya berat itu ya jelas kalian di sini tetap menginginkan adanya suatu kestabilan. Cuman yang saya maksud di sini berat ya, mungkin apa ya, mungkin pekerjaan yang sedang apa ya, yang sedang kalian jalankan atau sedang menimpa kalian itu mungkin banyak sekali gitu loh ya. Selesai ini ada lagi, selesai ini ada lagi gitu loh ya. Sehingga membuat kalian di sini mungkin merasa capek, merasa lelah ya. Seperti itu sih. Kalau saya menangkapnya di sini tidak ada ya, maksudnya itu tidak ada unsur kalian berat itu kecewa, amarah, tidak sih ya. Kalau saya mengatakan berat kalian itu nanti apa, kecewa, marah itu nantinya akan berhubungan dengan orang pihak ketiga. Cuman di sini saya tidak menangkap itu. Cuman di sini ya itu tadi mungkin kalian apa ya, bersinggungan dengan suatu pekerjaan aja.
tapi bukan dengan orang lain gitu loh ya. Bisa dipahami sobat ya. Jadi mungkin kalian pekerjaan kalian itu mungkin lebih banyak lagi. Nah, itu sehingga membuat kalian berat gitu loh. Istilahnya itu biarpun tidak banyak, mungkin gini ya. Satu selesai terus ada lagi, satu selesai ada lagi. Kira-kira seperti itu yang harus kalian selesaikan sih seperti itu gitu. Jadi di sini merasa berat. Bisa saja gini ya, mungkin ketika kalian contoh ya, mungkin ketika kalian kerja ikut orang bisa saja ini apa ya jam-jam lembur lah gitu loh ya. Jadi kan membuat kalian berat juga. Terkadang lembur itu juga membuat berat meskipun akan enak, akan nyaman di akhirnya. Otomatis ketika kita lembur kan kita mendapatkan tambahan suatu gaji. Nah, ini sekedar contoh sobat ya, kenapa saya mengatakan ada beban berat di sini. Bisa saja seperti itu energinya ya. Iya. Terus konfirmasi sama kartu Three of Cup ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Di sini kayaknya sih tidak ada unsur apa ya berat hati ataupun berat sikap ataupun berat apa ya, secara kekecewaan tidak ada di sini dalam hal adanya suatu pihak ketiga itu tidak ada yang barusan saya katakan, tetapi bersinggungan dengan suatu pekerjaan kalian sendiri gitu loh. Nah, maka di situ saya tadi mengatakan ketika mungkin contoh saya kasih contoh ya, ketika kalian lembur itu kan akan mendapatkan suatu tambahan gaji. Nah, sama seperti ini. Akhirnya di sini muncul Three of Cup. Artinya di sini ibaratnya itu kalian bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Di sini menggambarkan Three of Cup. Mau nggak mau kelihatannya di sini kalian akan menemukan rasa senang, rasa bahagia, mungkin akan adanya suatu pencapaian target yang selama ini kalian impikan itu bisa kalian genggam. Nah, seperti itu sobat ya. Bisa saja kalian mendapatkan sukses ataupun keberhasilan di sini. Intinya yang buat kalian senang. Justru malah bisa juga di sini akan adanya suatu pertemuan-pertemuan yang akan membahas suatu pekerjaan ya, dan kalian akan diuntungkan. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa ditangkap sobat ya apa yang sudah saya informasikan. Semoga bisa ditangkap ataupun dimengerti ya. Iya, bagus lah ya. Nanti akan saya deteksi. Kita lanjut untuk keuangan. Di sini keuangan kalian ada debt ataupun debt ya. Prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Dikonfirmasi sama kartu The Star ya sobat ya itu. Ada seseorang menuangkan air ke dalam kolam ya. Atasnya ada bintang besar. Ini kalau saya tangkap untuk zodiak Virgo tentang keuangan bisa dikatakan kalian harus waspada dengan kondisi keuangan kalian ya. Kalau bisa jangan terlalu boros lah. Harap dihemat sedikit ya. Karena kan tidak masalah ketika uang kita masih ada, itu kita berhemat kan ya tidak ada salahnya. Gitu. Yang jelas di sini apa ya ketika uang kalian itu masih bersahabat, jangan apa istilahnya jangan boros, direm dulu ya. Ketika kalian ingin sesuatu ya harap direm dulu karena saya menangkap di sini energinya lagi kurang bagus ya. Gitu ya. Kelihatannya akan ada sedikit masalah, akan sedikit ada problem lah tentang gimana masalah keuangan kalian ya gitu loh. Mungkin kalian akan sulit untuk menstabilkan, mungkin kalian sulit untuk menyimpan tabungan-tabungan. Itu yang saya tangkap di sini. Cuman di sini ketika kalian dihantam masalah seputar keuangan apapun itu sobat ya. Di sini saran saya kalian jangan menyerah ataupun jangan down atau apalagi mundur. Ketika kalian dihantam masalah, kalau bisa kalian harus berani melangkah maju ke depan dalam arti ya cari solusi, ya selesaikan bagaimana agar kalian mendapatkan kestabilan dan mendapatkan tabungan-tabungan keuangan sesuai yang kalian inginkan kan seperti itu. Jadi apapun itu nanti masalahnya kalian harus berani melangkah ke depan. Dan carilah orang-orang yang apa ya, ketika mungkin kalian mengalami kesulitan, ya tidak ada salahnya kalian mencari orang-orang buat sharing kalian ya, gitu loh, agar kalian mendapatkan suatu pesan mungkin. Nah, kan seperti itu. Ketika pesan itu kalian jalankan ya, ataupun nasihat itu kalian jalankan, siapa tahu akan bisa merubah keuangan kalian yang kemarin tidak stabil ataupun yang kurang stabil menjadi stabil, yang istilahnya sulit untuk menabung akhirnya bisa menabung. Nah, kan seperti itu. Nah, ya, jadi tetap di sini disarankan kalian harus berani melangkah ke depan. Terus dikonfirmasi sama kartu The Star sobat. Nah, The Star di sini artinya bisa dikatakan kalian mempunyai harapan ataupun cita-cita ataupun keyakinan yang tinggi di sini. Nah, gitu loh ya. Jelas di sini ya, adanya suatu keinginan, adanya suatu pencapaian-pencapaian ya, itu tadi tentang seputar keuangan, di mana kalian berharap akan adanya keuangan yang besar, mungkin rezeki-rezeki yang besar. Itu yang saya tangkap di sini sobat ya. Kelihatannya di sini akan bisa terrealisasi gitu loh ya.
akan bisa terrealisasi. Saya juga menangkap bisa saja ini akan adanya hadir suatu kerezekian-kerezekian, entah kecil entah besar ya, syukuri saja sobat ya gitu loh. Baik secara tak terduga maupun terduga. Yang jelas di sini ketika kalian dalam masalah ya jangan stuck seperti yang saya katakan tadi. Carilah seseorang lah buat apa ya, sharing biar kalian mendapat suatu nasihat-nasihat juga sih. Ya gitu loh. Oke ya, saya akan mendeteksi untuk ketiganya. Oke, alhamdulillah ya saya bisa menangkap. Di sini di kartu yang pertama tadi seputar asmara ya. Saya akan mengatakan sesuai tema ya. Kali ini impian kalian bisa terwujud ya. Intinya seperti itu ya. Kalau saya menangkap sih eh, kalau seputar asmara kelihatannya betul ya. Ketika kalian mempunyai keinginan yang baik, yang positif ataupun impian ya, yang membuat stabil asmara kalian kelihatannya di sini akan bisa tercapai gitu loh ya. Akan bisa kalian dapatkan ya. Ini untuk seputar asmara ya. Selamat ya untuk kalian yang punya zodiak Virgo ya. Katanya impian kalian akan bisa terwujud ataupun bisa tercapai sama saja ya. Terus di faktor pekerjaan ya, di faktor pekerjaan saya menangkap di sini bisa dikatakan apa ya, 50-50 ya. 50% 50% bisa saja impian kalian itu terwujud ya. Ketika kalian menginginkan kestabilan ya, biarpun kalian di sini berat ya, gitu loh. Dan akhirnya juga menyenangkan, ya bisa saja itu akan apa ya, akan bisa terwujud lah impian kalian. Akan bisa stabil, akan bisa membuat kalian bahagia, akan bisa membuat kalian bersenang hatinya ya. Gitu loh. Itu yang 50%. Yang 50% kelihatannya di sini mungkin masih dalam tahap proses. Jadi impian kalian masih belum bisa tercapai. Ketika kalian ingin stabil, ingin bisa mencapai target apa yang kalian inginkan, kelihatannya masih belum bisa ya. Itu sahabatnya. Kelihatannya masih ya proses lah gitu ya. Sudah ya masalah pekerjaan. Sekarang masalah keuangan. Kalau saya menangkap di sini keuangan bisa saja ini kalian masih dibantu ataupun masih ada yang suatu keberuntungan ya, dalam arti tertangkap adanya suatu petunjuk 50-50 ataupun 50% 50%. Bisa saja keuangan kalian akan bisa kembali pulih dan kalian akan bisa adanya suatu cadangan uang ataupun tabungan yang 50% ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang 50% lagi kelihatannya apa ya, bisa dikatakan keuangan kalian stuck, justru akan makin banyak minus di sini sepertinya. Karena saya menangkap di sini adanya orang pihak ketiga ya kalau di keuangannya. Beda kalau di pekerjaan, rasa sulit itu tidak ada yang bersinggungan sama orang yang toksik ataupun orang yang iri hati, yang sentimen, membuat kalian beban berat ya. Ini tidak ada di faktor pekerjaan, hanya saja ya tadi pekerjaan kalian sendiri yang membuat yang mungkin akan berat lah kan, seperti itu ya intinya. Nah balik ya, kalau di keuangan di sini jelas ya, saya tadi menangkap ya, makanya terdeteksi adanya suatu 50-50 ataupun 50% 50%. Yang 50% kelihatannya ya itu tadi, kalian mungkin akan kesulitan, justru akan bertambah minus karena di sini adanya pihak ketiga, jelas tidak ya, yang ingin menghambat keuangan kalian itu lancar, yang ingin membuat banyak sendatan, yang ingin membuat keuangan kalian itu cepat habis ya, tanpa kalian rasakan. Biasanya seperti itu gitu loh. Kok tiba-tiba cepat habis lah, intinya seperti itu ya. Itu adanya suatu energi ataupun tembakan energi negatif membuat aura kalian tertutup, sehingga itu tadi ya, banyak kendala, banyak penghalang ya untuk faktor keuangan. Sekali lagi saya berpesan, tidak ada salahnya ya dihemat, direm dulu ketika mungkin kalian menginginkan suatu pembelian-pembelian ya. Ketika itu penting ya tidak masalah. Yang saya maksud direm dulu itu ketika tidak terlalu penting sobat. Tetap kalian harus mengontrol juga masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluarannya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat ya. Uh, Tetap saya selalu mengatakan yang baik jadikan semangat motivasi saja ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Sekali lagi sudah saya sebutkan ya, asmara, pekerjaan dan keuangan yang terwujud lah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, ketika itu mungkin sekali lagi ketika membacanya itu baik ya syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti ya. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan, tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang
menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apa yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu ya. Dan saya selalu tetap berpesan, jika kalian ada masalah, tidak ada salahnya sahabat kalian berusaha lah, dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar. Apalagi kalian dihantam masalah dan problem itu sudah tidak wajar lagi, banyak keganjilan, tidak bisa dilogikakan. Nah, itu tidak ada salahnya, kuatkan dua tadi. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah, sahabat, ketika kita tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Apalagi sudah merasakan ya, yaitu tadi tetap dengan dua metode, berdoa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar cari orang-orang di bidangnya. Jika kita tidak mengerti, kan seperti itu. Karena apa? Orang yang di bidangnya itu memberikan pencerahan, memberikan solusi ataupun petunjuk apapun, ya, sehingga membuat kita akan terbuka lagi aura, dan disitulah kerezekian, kepositifan akan bisa masuk dan akan kalian rasakan, kan seperti itu ya. Yang penting adanya satu usaha ikhtiar itu tadi, sobat. Oke, sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Apapun itu, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.